Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan melakukan presentasi dari mata kuliah teknologi multimedia dengan judul Teknologi Artificial Intelligence dengan kelompok 8 yang beranggotakan Arif Sulistiawan, Mujtahid, dan Alam Mawardi. Baik, pertama, apa itu teknologi? Teknologi ialah salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literatur dari Yunani yang menyinggung mengenai teknologi yang berasal dari kata tekne yang berarti wacana seni. Nah, menurut ahli dari Gary J. Englin, pengertian teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu, perilaku, serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Nah, artificial intelligence yaitu kecerdasan buatan yang mempunyai kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasannya. Kemudian, teknologi artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, kemudian menyesuaikan input-input baru yang untuk melaksanakan berbagai tugas. Teknologi AI telah mengalami peningkatan yang luar biasa dan akan terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi secara keseluruhan. Suatu cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mencapai kecerdasan yang kemudian ditunjukkan oleh mesin. Teknologi ini juga terdiri dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya adalah matematika, filsafat, teknik, psikologi, ilmu saraf, ekonomi, komputer, dan teori kontrol. Contoh diantaranya ada pada Google, asisten virtual, fitur rekomendasi di platform in digital, dan lain-lain dan sebagainya. Kemudian sejarah teknologi dari AI ini adalah dengan bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1940-an, meskipun sejarah perkembangannya dapat dilacak sejak zaman Mesir kuno. Pada masa ini perhatian fokuskan pada kemampuan komputer mengejarkan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini komputer tersebut dapat meniru kemampuan, kecerdasan, dan perilaku manusia. Mullo dan Fitch pada tahun 1943 mengusulkan model matematis bernama reseptron dari neuron di dalam otak. Mereka juga menunjukkan bagaimana neuron menjadi aktif seperti saklar on-off, dan neuron tersebut mampu untuk belajar dan memberikan aksi berbeda terhadap waktu dari input yang diberikan. Kemudian pada akhir 1955, Newell dan Simon mengembangkan dialogic theories, program AI pertama. Program ini mempresentasikan masalah sebagai model pohon, lalu penyelesaiannya dengan memilih cabang yang akan menghasilkan kesimpulan terbenar. Program ini berdampak besar dan menjadi batu loncatan penting dalam mengembang bidang AI. Pada tahun 1956, John McCarthy dari Nexus Institute of Technology dianggap sebagai Bapak AI, menyelenggarakan konferensi untuk menarik para ahli komputer bertemu dengan nama kegiatan The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Nah, saat ini hampir semua perangkat komputer dan perangkat elektronika canggih menerapkan kecerdasan buatan untuk membuat sistem lebih handal. Di masa yang akan datang diperkirakan semua perangkat elektronika dan komputer menjadi jauh lebih cerdas karena telah ditanamkan sebagai metode kecerdasan buatan. Karakteristik AI adalah kemampuannya dalam merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan kecerdasan buatan umumnya digunakan untuk pembelajaran, penalaran, dan lain sebagainya. Jenis artificial intelligence. Simbol manipulating AI. Simbol manipulating AI merujuk pada artificial intelligence yang bekerja dengan simbol abstrak, di mana informasinya diproses dari atas yang dimanipulasi ke dalam simbol sehingga menghasilkan simbol yang bisa dibaca user atau pengembangan sistem penghubungnya adalah abstrak dan hasil kesimpulannya logis. Neural AI dikenal sebagai jenis AI yang paling populer di kalangan peneliti bidang komputer pada akhir 80-an. Neural AI mampu mempresentasikan pengetahuan ke neuron buatan dan koneksinya seperti otak yang direkonstruksi. Neural networks.
Neural networks diatur ke dalam lapisan yang terhubung satu sama lain lewat simulasi. Lapisan paling atas adalah lapisan input yang berperan sebagai sensor. Sensor akan menerima informasi yang hendak memproses dan melanjutkannya ke sistem. Sekian, terima kasih.